Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6A Akuntansi Pagi akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Teknik dan Dokumentasi Sistem. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Saya yang bernama Gina Kalisa dan anggota-anggota saya yang bernama Putri Ramadayani, Nabila Saskia, Fani Salsabila, dan Andina Paramita. Saya di sini sebagai moderator dan juga akan menjelaskan di slide pertama tentang apa sih teknik sistem itu, atau lebih lengkapnya saya akan menjelaskan definisi teknik dan dokumentasi. Nah, definisi teknik ini merupakan teknik sistem itu sendiri. Yang pertama-tama teknik sistem. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, mendokumentasikan, serta mengelola sistem dan sub-subsistem yang saling berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern maupun ekstern, serta para personel sistem dalam pengembangan sistem informasinya. Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan perbuatan sistem, baik secara intern bagi perusahaannya, maupun secara ekstern sebagai seorang konsultan. Nah, dengan demikian, seorang akuntan harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafis maupun gambar. Nah, teknik sistem sendiri itu hanya terdiri dari dua macam. Yang pertama grafis, yang kedua itu gambar. Nah, untuk menganalisis sebuah sistem, maka kita diperlukan untuk mendesain teknik dokumentasi yang akan kita gunakan secara rutin sebagai seorang desainer maupun auditor sistem oleh tenaga akuntansi. Itu penjelasan saya tentang teknik informasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih dokumentasi itu, atau dokumentasi itu sendiri meliputi bentuk naratif, bagian alir atau sering kita sebut sebagai flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya. Yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Nah, sistem itu bekerja itu maksudnya apa? Nah, informasi meliputi berbagai macam. Yang pertama, siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, data itu semua dimasukkan atau informasi itu semua dimasukkan. Dimasukkannya juga dalam berbagai macam, yaitu dengan cara diproses, disimpan, menghasilkan informasi itu sendiri, serta bagaimana pengendalian sistem itu sendiri dilakukan. Nah, salah satu alat yang sering digunakan untuk mendokumentasikan sistem juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, diagram, arus data, dan bagian alir atau bagian alir dokumen, bagian alir sistem, dan bagian alir program. Alat ini dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem. Deskripsi naratif sistem itu apa? Nah, deskripsi naratif sistem yaitu penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa sistem perlu didokumentasikan. Nah, mengapa sistem perlu didokumentasikan? Yang pertama adalah untuk merancang atau membuat sebuah sistem. Dokumentasi sistem berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antar perancang, analis, maupun programmer. Yang kedua adalah dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka yang sedang mempelajari prosedur dalam sebuah perusahaan. Selain itu, dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Nah, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam evaluasi sistem. Yang pertama adalah analis sistem. Pada saat si analis sedang mengevaluasi sistem lama yang sudah berjalan, dan yang kedua ada auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Auditor laporan keuangan hanya dapat melakukan audit jika data laporan keuangan sebuah perusahaan dapat dipercaya, di mana yang berarti dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang memang andal. Nah, selanjutnya ada teknik mendokumentasikan sistem informasi. Terdapat beberapa teknik. Dan yang pertama ada bagan alir atau flowchart. Nah, bagan alir atau flowchart ini merupakan alat yang digunakan
untuk dokumentasi sistem yang sudah ada, mendesain sistem baru, memberi petunjuk bagi programmer yang akan membuat dan memperbaharui program komputer. Nah, teman-teman dapat melihat bagan-bagan yang ada dalam flowchart di slide yang sudah kami tampilkan. Nah, bagan alir terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama sistem flowchart. Sistem flowchart biasa dibuat oleh orang akuntansi untuk menggambarkan sistem operasi dan prosedur dalam sebuah perusahaan. Dalam flowchart sistem akan terlihat pembagian tugas dan wewenang antar departemen dalam perusahaan. Flowchart sistem ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Nah, yang kedua itu ada dokumen flowchart atau disebut data flow diagram. Data flow diagram dibuat untuk menganalisis proses bisnis sebuah organisasi. Data flow diagram berguna untuk menggambarkan proses, tidak peduli apakah proses tersebut akan dijalankan secara manual atau dengan bantuan komputer. Yang ketiga ada schematic flowchart. Yang keempat ada program flowchart. Program flowchart biasa dibuat oleh programmer untuk menggambarkan alur kode program. Dan yang kelima ada proses flowchart. Bagan alir sistem atau sering juga disebut sebagai sistem flowchart merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem melalui serangkaian operasional dalam sistem operasional pemrosesan data otomatis di dalam bagan alir sistem tersebut. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam bagan alir sistem. Kemudian menjelaskan bagaimana data diambil dan diterapkan dalam sistem, dan yang terakhir bagaimana proses lanjutan yang terjadi pada data dan output sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan sistem dengan simbol yang digunakan. Kemudian bagan alir sistem merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, mengevaluasi sebuah sistem. Kemudian secara universal sendiri, bagan alir sistem ini dipakai dalam sistem kerja dan sarana komunikasi yang efektif di antara para pekerja. Nah, untuk simbol yang digunakan bagan alir sistem sendiri berupa garis lurus berbentuk tanda panah. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu ada bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen ini biasa disebut juga sebagai bagan alir formulir ataupun bisa disebut juga sebagai flowchart atau paperwork flowchart. Merupakan bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya yang ada di dalam bagan alir dokumen tersebut. Bagan alir dokumen ini menggambarkan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem yang tadi telah dijelaskan. Bagan alir dokumen ini khususnya berupa bentuk menganalisis kelengkapan prosedur pengendalian dalam suatu sistem, seperti pemeriksaan internal dan pemisahan fungsinya di dalam bagan alir dokumen tersebut. Bagan alir dokumen serupa dalam hal format dengan bagan alir analisis, tetapi juga lebih memuat sedikit rincian mengenai fungsi pemrosesan dari setiap entitas yang digambarkan dalam bagan alir dokumen tersebut. Simbol yang digunakan dalam bagan ini adalah simbol yang menjelaskan aliran dokumen. Bagan alir dokumen ini bermanfaat untuk menganalisa kecukupan prosedur pengawasan sebuah sistem seperti internal checks dan pemisahan fungsi, dapat mengungkapkan kelemahan atau inefisiensi sistem. Contohnya itu berupa komunikasi yang tidak memadai. Selanjutnya saya Fani Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan bagan alir skematik atau schematic flowchart. Bagan alir skematik digunakan untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Bagan alir skematik mirip dengan bagan alir sistem. Yang membedakannya yaitu bagan alir skematik tidak hanya menggunakan simbol tetapi juga menggunakan gambar-gambar yang terdapat pada komputer dan peralatan lainnya. Simbol-simbol yang terdapat pada bagan alir skematik yaitu simbol pita magnetik, simbol hard disk, simbol disket, simbol drum magnetik,
simbol pita kertas berlubang, simbol keyword, simbol display, simbol pita kontrol, simbol hubungan komunikasi, simbol garis alir, dan simbol penjelasan. Simbol-simbol tersebut itu menunjukkan input dan output yang terdapat pada flowchart. Contoh yang terdapat pada flowchart dalam bentuk gambar yaitu misalnya gambar orang, gambar alat-alat komputer, dan peralatan-peralatan lainnya. Penggunaan gambar bertujuan untuk memudahkan komunikasi kepada orang-orang yang mungkin tidak mengerti dan kurang paham terhadap simbol, tetapi sulit untuk menggambarkannya karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alir program. Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari program. Bagan alir program dibuat dari verifikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dibuat dengan menggunakan simbol-simbol. Ada dua bagan alir program. Yang pertama yaitu bagan alir program logika yang digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Bagan alir ini itu dipersiapkan oleh analisis sistem. Yang kedua yaitu bagan alir program komputer terinci, digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program komputer secara terinci. Bagan alir ini dipersiapkan oleh pemrogram. Selanjutnya saya akan memberitahukan beberapa contoh dari program flowchart. Yang pertama ada Kako, jumlah template-nya itu terbatas. Yang kedua itu konsep diagram. Ini digunakan untuk membuat diagram. Yang ketiga itu ada Creately. Selain diagram, Creately ini bisa membuat peta. Yang keempat itu Draw.io. Draw.io ini hanya secara online dan menyimpannya juga ke Google Drive. Yang kelima itu ada Edge Diagrammer. Nah, ini itu mudah untuk membuat diagram blok dan banyak lainnya. Yang keenam itu Andromax. Ini dioperasikan di Windows, Mac, dan Linux. Yang ketujuh itu ada Glyphy. Nah, ini digunakan untuk variasi customizasi terbatas. Dan yang ke-8 itu ada Microsoft Visio, yaitu identik dengan pembuatan chart dan diagram. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari program flowchart lainnya. Selanjutnya saya Anina Paramita, saya akan menjelaskan tentang bagan alir yang terakhir yaitu bagan alir proses. Bagan alir proses atau proses flowchart merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Bagan alir proses menggunakan 5 buah simbol tersendiri. Yang pertama, lingkaran menandakan operasi. Yang kedua, tanda panah menandakan perpindahan atau transportasi. Yang ketiga, ada persegi menandakan inspeksi atau pemeriksaan. Yang keempat, ada huruf D menandakan penundaan, dan yang terakhir ada segitiga ke bawah, itu menandakan penyimpanan atau file. Bagan alir proses selain dapat menunjukkan kegiatan dan simpanan yang digunakan dalam suatu prosedur, dapat juga menunjukkan jarak kegiatan yang satu dengan yang lain, serta waktu yang diperlukan oleh suatu kegiatan. Dari hasil presentasi kami tadi dapat kami simpulkan bahwa seorang analisis sistem harus mempunyai bekal teknik pendokumentasian yang baik. Bekal tersebut diharapkan mampu membantu seorang analisis dalam menganalisis setiap masalah yang terjadi. Statement of Auditing Standard mensyaratkan auditor independen memiliki pemahaman atas sistem pengendalian internal perusahaan sebelum melakukan audit. Atas alasan tersebut, para auditor direkomendasikan untuk menggunakan bagan alir ketika mendokumentasikan sistem yang luas dan rumit. Dengan gambaran grafis tersebut, auditor akan mudah melihat kelemahan dan kekuatan dalam pengendalian suatu perusahaan. Teknik dokumentasi yang populer digunakan adalah 5 yang tadi kami sudah jelaskan. Yang pertama bagan alir sistem, yang kedua bagan alir dokumen, yang ketiga ada bagan alir program, yang keempat ada bagan alir skematik, dan yang kelima adalah bagan alir proses. Alat pendokumentasian tersebut dilengkapi dengan deskriptif naratif sistem,
yaitu penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Sekian presentasi dari kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kalian jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.